Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dan di sini saya akan menjelaskan terkait sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN pengambilan data secara manual. Sebelum perkenalan nama saya Muhammad Rahman dengan NIM terakhir 046 dari Praktikum B dari TRO 2024. Saya adalah mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, mahasiswa semester 3 yang belajar tentang mekatronika, elektronika, dan otomatisasi pada bidang industri. Pada tugas kali ini akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonik TK4S, TK4RN, pengambilan data manual sebagai tugas mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Oke, yang pertama adalah respons sistem atau response of the system. Respon sistem adalah perilaku output sistem terhadap input yang diberikan. Parameter respon terdiri dari TD, delay time, dengan waktu yang ditentukan, hingga respon mencapai 50% dari nilai steady state. Parameter ini mengukur keterlambatan awal sistem dalam respons. TR, rise time, adalah waktu yang dibutuhkan respons untuk naik dari 0 hingga 100%, yakni nilai akhir. Semakin kecil rest time, semakin cepat sistem mencapai target. TP, peak time, adalah waktu saat respons pertama kali mencapai nilai puncak maksimum. Titik ini menunjukkan kapan overshoot terjadi. Dan selanjutnya ada TS, setting time, adalah waktu yang diperlukan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Parameter ini menentukan kapan sistem dianggap stabil. MP, maximum overshoot, adalah selisih antara nilai puncak maksimal dengan nilai steady state. Dinyatakan dalam persentase, overshoot menunjukkan seberapa jauh sistem melampaui target sebelum stabil. Steady state error atau SSE adalah selisih antara set point dan output sistem pada kondisi waktu menuju tak hingga. Error ini menunjukkan akurasi akhir sistem. Pada grafik, parameter ini terlihat sebagai titik-titik karakteristik pada kurva respons. Kurva menunjukkan pergerakan variabel proses dari kondisi awal menuju steady state. Oke, selanjutnya adalah sistem open loop dan sistem closed loop. Yang pertama adalah sistem open loop, adalah sistem kontrol tanpa umpan balik. Waktu sistem tidak diukur dan tidak mempengaruhi input kontrol. Kontrol dilakukan berdasarkan perhitungan, lalu pengaturan manual tanpa koreksi otomatis. Pada grafik open loop, kurva output bergerak sesuai input kontrol tanpa ada mekanisme perbaikan jika terjadi deviasi dari target. Jadi ketika dalam sistem open loop, ketika program sudah mulai berjalan, maka mereka akan hanya berjalan lurus tanpa memperdulikan error yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi setelah kita beri input, lalu masuk kontrol dan akan memberikan sinyal terkait keberjalanannya bagaimana, lalu di plan ini akan berjalan dan menghasilkan output yang berupa tergantung alat itu apa. Itu adalah sistem open loop. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem closed loop, adalah sistem kontrol dengan umpan balik. Output sistem diukur secara kontinu menggunakan sensor dibandingkan dengan set point untuk mendapatkan nilai error. Kemudian error tersebut digunakan untuk mengoreksi aksi kontrol pada grafik closed loop. Kurva output menunjukkan usaha sistem untuk mencapai dan mempertahankan set point melalui koreksi otomatis berkelanjutan. Mirip seperti yang di open loop, akan tetapi dalam kontrol closed loop dia akan memperbaiki setiap kesalahan yang terjadi di sebelumnya. Jadi ketika kita ambil sebuah input, maka
dari input tersebut akan muncul sebuah set point, di mana itu adalah set yang harus dijaga. Misalnya suhu pada setrika, maka set point ini akan menjaga suhu tetap stabil di misal kita butuh sekitar 30 derajat. Maka set point ini akan menjaga suhu tetap 30 tanpa lebih atau kurang. Makanya dari set point ini akan menuju ke kontrol, kemudian dari kontrol ini akan ke proses. Nah, dari proses ini ketika mereka akan memberikan feedback, sensor feedback panas, di mana feedback ini akan memberitahu pada set point bahwa suhunya itu sudah sesuai dengan titik yang di setting di awal atau enggak. Kalaupun lebih dan kurang, maka eh, maka ini akan menglooping terus menerus sampai suhu yang dihasilkan itu tetap pada 30 derajat. Selanjutnya ada control on off dengan hysteresis. Control on off dengan hysteresis adalah metode kontrol dengan dua posisi on penuh atau off penuh. Aktuator beroperasi dengan kapasitas maksimal atau mati total tanpa ada kondisi tanpa histeresis. Sistem akan melakukan switching sangat cepat antara on dan off ketika variabel proses berada di sekitar set point. Switching cepat ini menyebabkan kerusakan pada delay dan aktuator. Histeresis berfungsi menambahkan lebar setelan antara titik on dan titik off. Area ini disebut juga dead zone atau zona bebas. Ketika variabel proses berada di bawah batas bawah, header akan on. Ketika variabel proses berada di atas batas atas, header akan off. Ketika variabel proses berada di antara kedua batas, sistem mempertahankan kondisi terakhir. Pengaruh dari lebar histeresis pada grafik itu histeresis sempit menghasilkan grafik dengan osilasi kecil di sekitar set point. Variabel proses tetap dekat dengan target, namun frekuensi switching jadi tinggi. Grafik menunjukkan gelombang dengan amplitude kecil tetapi frekuensi tinggi. Histeresis lebar menghasilkan grafik dengan osilasi besar. Variabel proses berfluktuasi dalam rencang yang lebih luas dari set point, namun fluktuasi switching menjadi rendah sehingga aktuator lebih awet. Grafik menunjukkan gelombang dengan amplitude besar tetapi frekuensi rendah. Kontrol on-off dengan histeresis cocok untuk proses dengan dinamika lambat dan tidak memerlukan presisi tinggi, seperti kompresor kulkas yang menggunakan histeresis lebar untuk menghindari start-stop terlalu sering. Selanjutnya ada kontrol PID time proportional. Kontrol PID pada TK4S TK4RN mengatur duty cycle atau rasio waktu on terhadap off secara proporsional dengan error dalam proportional band di sekitar set point. Mekanisme time proporsional karena output TK4S T4RN adalah relay yang hanya memiliki kondisi on atau off. Kontrol kontinu dicapai dengan mengirimkan pulsa on-off berulang dengan periode siklus konstan dengan frekuensi switching yang cukup tinggi. Perilaku sistem mendekati kontrol kontinu meskipun secara fisik masih diskrit. Nah, pengaruh parameter PID pada grafiknya yaitu yang pertama ada parameter P yaitu proporsional, menentukan lebar proporsional band dan gain sistem. Proporsional tinggi membuat sistem respon cepat dengan perubahan output besar terhadap error kecil. Pada grafik, rest time pendek tetapi overshoot besar dan sistem cenderung berosilasi. Proporsional rendah membuat sistem respons melambat dengan perubahan output kecil. Pada grafik, rest time panjang, overshoot kecil, tetapi steady state error besar. Parameter I atau integral mengakumulasi error sepanjang waktu untuk menghilangkan steady state error. Integral tinggi mempercepat eliminasi error tetapi dapat menyebabkan overshoot besar dan setting time panjang.
Pada grafik, kurva naik lebih cepat menuju set point tanpa offset, tetapi bisa bisa melampaui target. Integral rendah membuat eliminasi error lambat. Pada grafik, kurva mendekati set point secara perlahan dan mungkin masih menyisakan offset kecil. Parameter D, derivatif, ini merespon laju perubahan error untuk memberikan aksi prediktif. Derivatif tinggi meredam overshoot dan stabilisasi sistem lebih cepat dengan mengurangi perubahan mendadak. Pada grafik, kurva lebih halus dengan puncak lebih rendah dan setting time lebih pendek. Derivatif rendah memberikan keredaman minimal. Pada grafik, kurva bisa tajam dengan overshoot tinggi dan osilasi. Kontrol PID menghasilkan grafik dengan overshoot lebih kecil dibandingkan on-off karena aksi proporsional mengurangi energi saat mendekati set point. Setting time lebih cepat karena sistem tidak perlu menunggu osilasi besar reda. Kurva lebih halus tanpa gelombang besar karena perubahan duty cycle bertahap. Steady state error dapat dieliminasi sepenuhnya dengan aksi integral. Pada grafik kontrol PID yang baik, kurva naik smooth dari kondisi awal mengalami overshoot minimal atau tidak sama sekali, kemudian masuk ke zona settling dengan cepat dan akhirnya stabil di set point tanpa offset. Ini adalah contoh dari PID yang kita gunakan. Ketika kita gunakan PID 30 dengan proporsional 30, integral 20, dan derivatif 0, maka dari suhu awal 31 naik terus dan kemudian akan stabil di angka 58-an mungkin. Sedangkan ketika kita gunakan histeris ke 40 dan 5, maka dari 33 akan naik terlebih dahulu sampai ke setting suhu yang kita tentukan. Waktu itu kita 45, maka akan stay di sini lurus dan akan mengalami osilasi. Oke, begitulah yang bisa saya sampaikan terkait tempat TK4S, dan lanjut kita akan mencoba untuk mengoperasikan secara langsung yang sudah kita video. Oke, baik, di sini adalah datasheet dari Autonix TK4S yang kita gunakan pada praktikum kali ini mengenai pengenalan TK4S dengan mencoba untuk mencari grafik panas dari lampu yang kita tutup dan kita atur histeresis dan PID-nya menggunakan TK4S ini. Jadi di sini ada datasheet terkait standar PID control dengan input namanya itu maksudnya gimana. Ini taruhlah di sini. Kemudian di TK4 series specification-nya seperti ini, di mana power supply pada TK4S menggunakan 100 sampai 240 volt AC. Kemudian input type-nya berupa sekian. Kemudian ada yang namanya hysteresis thermocouple LTD analog 1 sampai 100 digit. Jadi kita bisa mengubah sesuai dengan kita yang mau. Terus proportional band bisa dimulai dari 0,1 sampai 999,9 derajat Celcius atau Fahrenheit. Kemudian pada integral time kita bisa atur dari 0 sampai 9999 second. Dan untuk derivatif juga bisa diatur dari 0 sampai 9999 second. Dengan relay output, SSR drive output. Kemudian di sini juga ada yang namanya noise resistant, di mana plus minus ada 2000 volt, 2000 volt maksudnya, di mana air phase dan S phase. Di sini ada akurasi standar PID control. Jadi kita menggunakan TK4S ya, di sini ada terkait inputannya bagaimana. Terus di bawah sini ada dimensi
TK4S dengan dimensi lebar 48 cm, 48 cm, 64,5 bracket ini. Kemudian ini tampilan di sana juga gitu ya. Kalau kalian lihat tadi ada tampilan yang gitu. Terus ini di bagian dalamnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk ini ya, jadi kita fungsi dari TK4S ini untuk menginput ada parameter 3, 4, 5 yang mana bisa diatur untuk mencari histerisisnya dan PID-nya. Sini ada cara untuk menggunakan TK4S juga. Jadi tinggal bisa dibaca aja dan coba untuk operasikan di hardware-nya secara langsung. TK series. Jadi di sini ada mode strip kiri, bawah, dan atas ya. Jadi maksudnya apa? Jadi mode ini untuk kita mengganti-ganti. Kalau kita mau ganti parameternya, kita bisa pencet mode. Kemudian untuk yang bagian kiri itu sebagai cepet gitu loh. Kayak satuannya kan biasanya di sini. Yang nol paling kanan itu bakal kedip-kedip. Dan ketika kalian mau mencet arah ke kiri, maka akan pindah ke tengah, kemudian pindah ke 2. Jadi mempercepat kalian mau ngubah nilainya gitu. Terus buat atas naik, ini untuk menaikkan angkanya. Jadi kalau atas misal dari 0 ya 1, kalau ke bawah dari 0 bakal ke 9. Kurang lebihnya seperti itu untuk penggunaan dari TK4S dan datasheet yang udah kita lihat-lihat dari atas sampai bawah ini. Bisa dilihat lebih lanjut, saya akan menaruhnya juga di drive yang saya cantumkan di kolom komentar dan di deskripsi. Bisa dilihat aja ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai datasheet, kita lanjut saja. Let's go. Oke, jadi di sini kita udah wiring terlebih dahulu. Bagaimana kita melakukan sebuah praktikum pada awalnya. Jadi kita sedang wiring untuk B-boy. kabel-kabelnya Nah, B-boy udah. supaya Sekarang tuh Pri, bisa agak nunduk Pri. sehingga kita bisa menggunakan Nunduk Pri. alat ini sebagai acuan kita dalam belajar setting PID dan series. Jadi saya punya menyambung power supply-nya, dimana ketika kita sudah menyalakan maka TK4S-nya akan menyala, bisa kita gunakan. Dan teman-teman saya sedang mengatur, dan ini adalah kita gunakan par 2. Kita pergi ke hysteresis, kita setting hysteresisnya yang sesuai kita inginkan. Kita setting 5 contohnya, kemudian kita akan mencoba untuk menyalakan. Dan kita di sini karena menggunakan manual, maka kita gunakan stopwatch. Kita atur terus, kita hitung seberapa cepat suhunya naik. Jadi ketika suhu naik, kita klik putaran untuk mencari data detik berapa suhu ini naik. Ini kita sedang mencatat suhunya sampai suhu tersebut stabil dan waktu yang kita butuhkan sudah selesai. Waktu itu kita membutuhkan waktu 3 menit untuk setiap percobaannya. Jadi di sini bakal lama. Untuk praktikum ini juga kita mengalami overshoot berkali-kali. Contohnya ini adalah setting suhu kita maksimal itu 50, akan tetapi suhu pada lampu
masih bisa mencapai 57 derajat sehingga mengalami ovulasi yang tinggi. Dalam hal ini pengaruh dari histerisis sama PID bakal ngaruh banget untuk menjaga suhu, di mana suhu ini akan seharusnya seharusnya akan menjaga, akan tetapi malah overshoot. Nampaknya sudah cukup di angka 58 derajat. Itu adalah data yang kita dapat. Jadi sini kita melakukan secara berkelompok dan kita masih mengamati terkait apakah suhunya akan naik lagi atau akan turun. Karena setelah suhu sudah melewati batas yang kita tentukan, lampu akan mati. Dan ini suhunya turun, terbukti. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan terkait hasil yang kita dapatkan, yaitu ini adalah kelompok kami, kelompok satu, terdiri dari aku, Muhammad Arif Rahman, terus ada Rafa, Fadli, Habibi. Nah, di sini setelah kita melakukan banyak percobaan, didapat totalnya seperti ini semua. Dan untuk grafik per masing-masingnya adalah ini ketika 40 historesis 2 sampai 3 menit ya. Jadi 180 kita bagi detik. Grafiknya seperti ini. Kemudian untuk 40 histeresis 5 grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini diambil dari waktu per 10 detik untuk memperlihatkan bahwa grafiknya itu lebih baik, lebih bagus karena ketika per 1 detik grafiknya lebih kecil-kecil sehingga tidak bisa diamati lebih jelas. Ini 50 histeresis 2, 50 histeresis 5, ini PID 20.00, ini data yang kita dapat. PID 20.20, PID 20.46, PID 30.00. Di sini overationnya lebih tinggi banget ya, jadi 63 itu terlalu tinggi sih. Kemudian ini ada 32.0. Nah, ini 34.6, 40.00, 40.20, 40.46, dan dah. Nah, dari sini kita tahu fungsi dari I dan D-nya atau integral dan derivatif itu mempengaruhi seberapa jauh lonjakan yang dihasilkan. Ketika contohnya, nah ya, dengan PID yang baik, dengan PID yang sempurna, yang stabil, maka eh, suhu itu tidak akan terlampau overshoot terlalu jauh karena integral dan derivatif ini berfungsi untuk menjaga suhu tetap stabil sesuai dengan yang disetting pada awal. Makanya ketika suhu sudah mencapai batas maksimum, maka suhu tersebut akan berhenti. Kemudian baru akan perlahan menstabilkan kembali.
Demikian yang bisa saya sampaikan terkait TK4S, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang aku lakuin. Kurang lebihnya aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.